Pilih dulu. Oke, ini dia yang sudah disematkan. Silakan ini dari Mbak Azam ya, betul ya? Oke, silahkan Mbak Azam. Dari BUMDes Satu Hati Desa Rasal Jaya 1. Oh, Mas Azam ya? Oke, dipersilahkan untuk on microphone. Udah ya? Matiin dulu. Baik, ya, Halo, dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih Bapak. Perkenalkan nama saya Zamzami Ya, dari BUMDes Satu Hati Desa Raso Jaya 1. Kabupaten Kuburaya Pak, dari Kalbar ini. oh, Kalbar ya. Begini Bapak, terkait dengan yang Bapak sampaikan, Alhamdulillah semua regulasi yang diberikan oleh Kemendes kepada Desa Raso Jaya 1 semuanya sudah dapat terlaksana dengan baik di sini. Terkait dengan NIB, NPWP, dan Badan Hukum juga sudah dapat diaplikasikan di sini dan sudah digunakan. Pertanyaan kami begini, Pak. Silakan. Terkait dengan beberapa aset negara yang banyak di daerah kami, karena kebetulan desa kami ini desa transmigrasi dan juga kawasan, banyak beberapa aset yang di sini tidak berfungsi dengan sebagaimana baiknya. Adakah regulasi tertentu agar BUMDesa kami ini dapat memiliki izin untuk mengelola aset negara tersebut? Oke. Saya rasa itu dulu Pak ya. Terima kasih. Oke. Oke. Bisa langsung saya jawab, Pak Neta? Iya, dipersilahkan Bapak. Bagaimana Ya, Pak? baik. Baik. Baik, terima kasih Pak Azam dari BUMDes Satu Hati ya, Rasal Jaya. Nah, tentunya mungkin ini kalau di Kalimantan itu biasanya kan banyak lokasi transmigrasi juga ya. Nah, kemungkinan ya ini yang harus kita cek dulu. Apakah ini kan pasti aset negara itu kan berupa tanah ya. Saya yakin ini berupa tanah kan, Pak Ajam. Nah, kalau ini masih di mute Pak Ajam. Jadi gini, kalau misalnya aset negara ini berupa tanah, ya kita kan harus mengecek dulu nih, apakah tanah ini adalah masuk dalam HPL yang kewenangannya ada di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Kalau HPL kan biasanya untuk lokasi transmigrasi, ya. Nah, kita cek dulu status lahannya. Apakah lahan ini adalah lahan negara milik Pemda? Cek lagi apakah Pemda provinsi atau Pemda kabupaten, kan begitu ya. Nah, atau lebih kecilnya lagi, apakah tanah ini milik desa, ya, milik tanah kas desa. Nah, kita harus cek dulu nih, ya. Nah, sehingga ya ini memang aset yang luar biasa besarnya yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh badan usaha milik desa, ya. Karena tadi kan sudah disampaikan ya bahwa eh, aset berupa tanah dan bangunan itu bisa dimanfaatkan oleh BUMDes sebesar-besar untuk dikelola menjadi ya berpenghasilan lah. Yang tadinya misalkan lahan itu lahan yang tidak artinya dibiarkan begitu saja tandus. Nah, ketika dimanfaatkan oleh BUMDes maka akan menjadi satu kawasan pertanian ya. Ya, bisa di sayur mayur atau misalkan tanaman padi dan lain sebagainya ya yang dikelola atau dimanfaatkan oleh BUMDes. Nah, bagaimana caranya? Tadi terima kasih BUMDes Satu Hati sudah berbadan hukum. Artinya kalau kita melakukan kerjasama ya, dengan si pemilik tanah itu kan udah bisa, ya sudah bisa. Nah, makanya nanti harus lihat dulu nih, ini aset negara ini tentunya kan bisa milik Pemda,
provinsi, kabupaten, kota, atau milik tanah kas desa. Nah, sehingga nanti kita jelas kerjasamanya dengan siapa nih, kan begitu ya, dalam pemanfaatkan lahan tersebut. Ya. Nah, ini mungkin seperti itu. Kalau untuk regulasi udah jelas tadi kan, sudah jelas kita di Permen Desa nomor 3 itu kan, bahwa apa namanya, ini memang di situ hanya disebutkan aset desa ya, aset desa di situ. Nah, tetapi kalau lebih jauhnya kan bisa saja tanah itu milik Pemda kabupaten atau provinsi, kan bisa kita kejar ke sana. Ya, kita harus lihat dulu ya, aset negara itu berupa tanah, bangunan, atau apa. Nah, kalau tanah bangunan itu milik siapa? Nah, itu mungkin dari jawaban sementara dari kami. Mudah-mudahan nanti kalau suatu saat ya, kalau nanti mungkin teman-teman sekalian dari BUMDes ada yang ke Jakarta, mampirlah ke tempat kami ya. Jadi kami terbuka ya untuk Bapak Ibu sekalian, silahkan ke Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ada di gedung B lantai 4 dan 3 ya. Monggo ke situ, bisa langsung ke saya atau ke direktur yang lainnya, nanti kita bertemu. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak Azam untuk pertanyaannya. Semoga sudah cukup menjawab ya.